Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk pagi hari ini ada saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda langsung dari Pote House tentunya. Program ini sebenarnya program yang sangat menarik dan saya juga ingin mengucapkan selamat pagi untuk para undangan yang sudah hadir dan datang di acara spesial yang dipersembahkan oleh Bank BNI untuk pagi hari ini. Kita dari Pote House dan saya akan menyapa dulu untuk beberapa stasiun radio yang pagi hari ini sudah bergabung bersama kita di www.moveonlineradio.com yang mendengarkan kita langsung dari Move Radio, The Real Radio Online 101,8 Smart FM Medan, tentunya Smart Listener selamat pagi. Selamat pagi juga untuk sahabat Sonora di 90,4 FM sahabat Sonora Medan, juga 97,3 FM Sirhuda Deli Serdang. Yang mendengarkan kita mungkin dari kawasan Kabupaten Langkat, juga mendengarkan kita dari Kota Binjai, itu bisa mendengarkan kita langsung dari 107,3 Al-Fatih FM, dan juga yang dari Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Asahan, itu bisa dengar kita dari 101,2 Cek FM Pematang Siantar. Baik, saya akan perkenalkan dulu ada 3 narasumber dan topik kita untuk pagi hari ini adalah itu topiknya memang cukup menarik menurut saya ya. Saya yakin sebagian dari Anda yang mendengarkan kita juga para peserta yang hadir, saya harap narasumber-narasumber saya ini bisa memberikan insight yang baik untuk Anda semuanya. Topiknya adalah belajar dari dan untuk anak. Saya mau dari Pak Muslim Marpaung dulu. Selamat pagi Pak Muslim. Selamat pagi Mas Jaki. Baik, ada Pak Muslim juga bersama pasangannya yang saya lihat mereka ini memang cukup romantis. Apakah mungkin mereka ada representasi dari keluarga harmonis itu nanti di talk show 30 menit ini kita nanti akan bicara. Ada Ibu Irma Suryani Lubis. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi. Baik, selain Bu Irma, pagi hari ini saya juga mau menyapa ibu saya yang satu lagi, ada Ibu Samrotun Naja Ismail. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Ibu pakai orange, semuanya orange. Bu Irma juga orange ya. Kita sendiri Pak Muslim berbeda berdua ya. Baik, dan pagi hari ini berbicara tentang belajar dari dan untuk anak. Sepertinya saya ingin berbicara dulu dengan pasangan yang menurut saya ada Pak Muslim dan juga Bu Irma. Saya ingin bicara dengan sepasang bapak dan ibu ini yang menurut saya sukses ya. Ngelus dada juga kali ya. Dalam hal berbicara mendidik dan juga membesarkan anak ya Bu Irma, Pak Muslim ya. Tapi di awal mungkin saya ingin Pak Muslim atau juga Bu Irma silakan dulu memperkenalkan diri dulu nih. Pak Muslim dulu silakan. Saya Muslim Marpaung ya. Betulnya lahir dari keluarga Batak asli. Pasti pendidikan orang Batak itu agak keras. Gitu. Okay. Nah, yang selalu saya tanamkan pada diri saya adalah kita semua punya status anak yang nggak pernah lepas. Setua apapun kita anak. Gitu. Jadi mau jadi opung-opung, mau jadi buyut, cicit, buyut barangkali, kita tetap semua sebagai anak gitu. Mau jadi presiden, mau jadi menteri, tetap anak. Kita tetap anak. Oke. Gitu. Saya nggak bisa bilang Pak Muslim keras karena ada Marga Lubis di sebelah Anda ya, Ibu Suryani Lubis. Yang lebih keras. Justru lebih keras. Ini gimana sih Bu Irma? Boleh cerita nggak sih? Terima kasih Mas Jaki ya. Pak Muslim Pak gitu Muslim, ya. saya sebagai followers ya sama Pak Sebagai Muslim. followers. Ya, saya followersnya Pak Muslim. Benar. Tapi saya fansnya Bu Irma. Silakan Bu. Jadi saya sepakat dengan kalimat Pak Muslim tadi. Iya. Bahwasanya nggak ada kita yang tidak terlahir dari anak. Iya. Dan kita nggak bisa memilih siapa ayah kita, siapa ibu kita. Iya. Dan kita lahir Dan dari nggak keluarga pernah siapa? kita tahu di mana kita lahir. Oke. Jadi itu suatu kekuatan mungkin untuk kita merasa yang namanya anak itu adalah segala. Iya. Adalah segalanya. Jadi mungkin saya sangat terinspirasi, mohon maaf, Iya. dari cerita Upin Ipin. Oh, kok bisa? Ya, saya Bu kenapa? Irma? Kok Upin Ipin? Karena saya melihat beberapa kali saya pernah ketemu dengan mahasiswa, anak-anak dalam forum yang resmi. Oke. Semua tokoh pada Upin Ipin itu ada peminatnya masing-masing. Kok bisa ya? Jadi tidak selalu pemeran utamanya Upin Ipin menjadi Tapi sesuatu. semua karakternya karakter. difansin banyak orang gitu iya. Mas Bu Irma ya? Jadi itu sangat mengilhami bahwasanya itulah anak. Oke.
bagaimana berbagai kondisi apapun, toh tetap ada yang melihat dia dalam sudut yang berbeda dan menyenangkan. Yeah. Jadi pada lanjut berikutnya saya merasa kata pemerhati anak di situ menjadi pemerhati anak. Izin ya Pak, waktu boleh. Pak Mas Jaki, waktu saya bilang sama anak saya, Mama mau ada acara ini. Aduh Ma, jangan Ma. Mama bukan ibu Mama yang berhasil kali gitu. Mama bukan orang berhasil, masih banyak yang berhasil. Mama bukan Mama bukan status ibu yang berhasil di sini. Cuma sebagai orang yang bisa mungkin saling curhat, saling bisa sharing. berbagi kali ya. Itu aja Ma. Ya. Jadi saya mau di labeling lah ya, jangan bukan karena ibu yang. Saya nggak berani. Mohon maaf ya Mas Jaki ya, boleh ya. Paling saya bisa katakan mungkin apakah insight-nya Bu Irma dan Pak Muslim termasuk orang yang berhasil memelihara anak, menjaga anaknya. Kita akan coba gali lagi ya. Boleh. Saya mau ke Pak Muslim. Pak Muslim, sebenarnya kan kalau bicara masalah karakter Batak ya, Pak Muslim kan tadi sudah bilang bahwasanya lahir dari keluarga Batak yang cukup keras. Tidak menutupi kemungkinan juga Bu Irma juga pastinya lebih keras. Ini keras ketemu keras tuh anaknya apa nggak bingung ya Pak Muslim ya? Ya memang akhirnya sifat itu mau nggak mau kita harus terima. Cuma karena kita pernah jadi anak, kita tuh tahu juga akal-akalan anak gitu. Jadi kalau dulu saya pernah, ini bongkar aib juga ini. Kalau saya pernah disuruh sholat, kadang-kadang saya letakkan sajadah, terus saya bilang udah sholat. Jadi mungkin dalam prakteknya mereka juga melakukan ya. Kita juga harus terima aja itu sebagai hal yang wajar. Jangan jadi aku udah dibohongi, jangan gitu. Ya itulah anak gitu. Dia akan terus bermain dengan jiwa anaknya. Iya. Berapa orang anak sih Bu Irma? Saya sebenarnya punya anak udah 30.000 Pak. Oh karena Bu Irma ngajar saya ya. Dosen, jadi saya setiap tahun sampai bingung tadi 30.000. Saya udah mengajar 34 tahun. Jadi saya selalu menganggap alumni pertama saya mengajar tahun 1988. Itu adalah anak Bu Irma. Itu anak saya. Terlepas dari Bu Irma dan anak juga Pak Muslim. Anak kandung saya dua orang, laki-laki. Tapi ada satu anak yang juga anak asuh. Baik. Nah menarik. Ini kalau kita bilang cara parenting orang tua dulu dan sekarang, saya pengen flashback antara Pak Muslim zaman dulu, orang tuanya mengajar keras. Apakah memberikan hal yang sama juga untuk anak Bu Irma dan Pak Muslim yang tentunya lahir di generasi yang cara atau juga pola parentingnya itu tidak boleh sama tentunya gitu Pak Muslim. Pak Muslim bisa berbagi? Untuk sikap harus sama, untuk sikap. Jadi ketegasan. Ketegasan. Terus saya ingat dulu orang tua mengatakan lihat anak tuh seperti melihat pohon. Jadi kalau ada rantingnya yang kita anggap tidak berguna, jangan ragu mematahkannya gitu. Tapi cara mematahkannya beda dengan cara mematahkan yang dilakukan ayah saya dulu. Jadi misalnya kalau orang tua dulu kan main alat ya, walaupun nggak pernah kena sebetulnya. Kalau sekarang Pak Muslim bisa kena lapor tuh ke komisi benar. Ya perlindungan anak ya. Jadi kita sekarang main kata, karena kata itu bisa menembus berjuta kepala. Kalau peluru kan cuma satu yang bisa ditembus. Tapi kalau kata bisa menembus berjuta kepala. Karena kadang-kadang ada kata-kata orang tua dulu yang sampai sekarang kita ingat sebenarnya. Walaupun waktu kita nerimanya kita nggak terima. Apa ini gitu. Tapi kata itu kalau kita ngiangkan sekarang, kata itu pasti masih ada gitu. Masih ada. Jadi dalam sikap kita sama, tapi dalam apa ya, improvisasi lah gitu. Mungkin kadang kita bilang misalnya nyuruh dia sholat, kadang-kadang kita pakai kalimat yang berbeda dengan yang dulu disampaikan orang tua kita gitu. Mau tidak mau Bu Irma dan Pak Muslim harusnya belajar lagi gitu ya. Benar nggak sih Bu Irma? Karena gini Mbak, gimana Bu Irma? Saya sebagai ibu nih identik dengan kekhawatiran. Dari anak itu berada dalam kandungan, penuh khawatir. Lahir khawatir. Masuk sekolah nggak pernah. Sampai sekarang saya terus khawatir. Karena saya tahu betul tidak pernah ada yang stuck ya dalam ini udah jadi, nggak ada. Saya selalu berpikir selalu kembali dari awal, kembali lagi dari awal. Kekhawatiran itu jadi labeling sama saya. Nah, Pak Muslim, bicara kekhawatiran Bu Irma ya Pak Muslim ya. Sekarang ini kan era digitalisasi yang kita
tidak bisa bendung tentunya. Dengan semakin banyaknya tingginya sosial media, tentunya banyak pola pikir. Anak juga sekarang medianya ekspresinya juga sudah berbeda-beda. Bahkan tidak sedikit sebagian dari anak barangkali saat ini mengekspresikan segala sesuatunya itu dalam bentuk sosial media. Pernah belajar untuk itu juga enggak Pak Muslim akhirnya? Seperti apa sih mengatasi anak sekarang gitu dengan cara ekspresinya yang mereka wujudkan atau tampilkan dengan cara yang berbeda-beda Pak Muslim? Saya ingat orang tua adalah mainan anak yang terbaik gitu. Orang tua adalah mainan anak yang terbaik. Oke. Jadi kalau untuk itu. Saya sepakat dengan kata kenapa pemerhati ya, karena kita semua memang butuh perhatian. Betul. Tapi nggak boleh over ya. Jadi kita memang harus tidak bisa lepas nih seperti kamera ada lampu. Anak tetap harus diperhatikan. Tapi kita harus juga membuat dia nyaman dalam sorotan kamera gitu ya. Jadi dalam hal ini kita nggak berhenti belajar. Kadang-kadang kita melihat misalnya dia melakukan satu perubahan. Kita nggak bisa judge langsung. Kita lihat dulu kemana arah perubahan ini, baik apa enggak gitu kan. Baru nanti kita ajak ngobrol sampai kadang-kadang ya dalam anak-anak sekarang kan kalau informasi jauh lebih menguasai dari kita. Betul. Kadang-kadang kita harus terima kalau pendapatnya benar gitu. Kadang-kadang kepercayaan itu tetap harus diberikan, tapi kontrol juga tetap harus berjalan. Memang ini agak repot nih memainkan orkestra ini gitu. Orkestranya harus lebih banyak ya? Iya harus lebih banyak, orkestra ini harus lebih banyak. Mungkin kadang-kadang kita ajak makan dia bilang enggak katanya gitu. Terus kadang-kadang kita harus balas nih, makanya enggak gitu. Jadi harus permainan tuh harus main terus. Jadi dia tetap asik sama kita. Kadang-kadang menjaga asik ini yang kita nggak boleh berhenti belajar. Makanya kita bilang kita harus belajar dari anak, tapi juga pelajaran itu harus untuk anak. Gitu. Betul. Bu Irma, saya menarik Pak Muslim bisa menganulir itu gitu ya. Sebelum saya nanti ke Bu Samro ya. Bu Samro sepertinya harus tunggu dulu nih ya momennya ya. Nah Bu Irma, butuh kerjasama yang baik sebenarnya. Benar nggak sih Bu Irma? Jadi kalau saya mempersepsikan bahwasanya rumah tangga itu tidak bisa hanya si Pak Muslim sendiri gitu tanpa ada Bu Irma. Nah kalau Pak Muslim sepertinya sudah mulai paham untuk memahami bahwasanya cara menghandlenya sebenarnya dengan kata-kata tapi juga dengan cara yang berbeda. Orkestranya harus banyak. Kalau Bu Irma tuh kayak trompet bising nggak sih kalau pagi itu orkestranya itu sama atau enggak sih? Oh gitu? Beda. Beda ya? Kalau tetangga bilang Pak Muslim lebih cerewet dibanding saya. Jadi saya ini kekuatan saya kalau saya diam berarti saya marah. Tapi kalau masih merepet saya belum marah. Berarti masih happy aja. Tapi kalau saya sudah diam berarti itu marah gitu. Berarti waspada ya Pak Muslim ya. Karena saya selalu bilang sama anak, kadang-kadang untuk masalah digital ini ya saya bilang. Tontonan itu tuntunan saya bilang. Jadi benda yang ada sama kamu itu tuntunan untuk kamu. Jadi hati-hati menggunakannya. Yes, saya setuju untuk itu Bu Irma. Tontonan itu adalah tuntunan. Nah, untuk yang hadir di sini nanti saya akan kasih kesempatan untuk bertanya juga. Apakah nanti untuk penelpon bisa dibuka? Di penelpon yang mendengarkan kita dari beberapa station radio bisa dibuka line teleponnya nanti? Nanti saya akan kasih link telepon untuk pendengar di beberapa stasiun radio yang bisa bertanya ke narasumber saya. Kita sepertinya sudah happy prolognya ini dengan keluarga bahagia gitu ya. Seperti apa kerjasama Bu Irma dan juga Pak Muslim gitu ya. Tapi kan ini kan kehidupan ya Bu Irma ya. Dan Bu Samro ya. Kali ini saya mau bergeser sedikit ke Ibu Samro. Jadi tidak sedikit juga saat ini banyak wanita yang akhirnya harus berjuang sendiri. Single parent, membesarkan anaknya, justru kan sebenarnya itu effortnya lebih repot ya ketimbang mungkin kalau Bu Irma memang berdua bekerja sama. Yang kita mau ambil pengalamannya dari Ibu Samro. Ibu Samro ini adalah seorang ibu tunggal, memiliki satu anak yang saat ini anaknya nanti mungkin sudah mendekatin masa ingin menikah juga Bu Samro. Tapi supaya pendengar kita dan juga yang hadirin lebih mengenal lagi, sebenarnya Ibu Samro Tunaja Ismail ini siapa sih? Boleh memperkenalkan diri dulu belum Bu Samro? Ya, saya sebetulnya orang Medan. Orang Medan, Jadi
kuliah di Medan nih alumni saya, senior, beliau senior ya. Berarti dengan Bu Irma itu satu angkatan. Saya banyak dituntun oleh Bu Irma senior, jadi harus. Baik. Itu hoax sih. Gimana terima kasih, saya Samrotun Naja Ismail, merupakan ibu tunggal 25 tahun. Jadi hari ini kalau ada katanya masa 25 tahun orang show, nah saya hari ini panggung, terima kasih. 25 tahun. 25 tahun juga, nanti anak saya insya Allah bulan Desember mohon doanya akan menikah. Amin. Jadi drama kehidupan saya 25 tahun cukup unik. Iya. Nah saya anak yang hadir sini perempuan semua ya. Saya anak saya akan mau menikah. Jadi apa boleh buat, harusnya saya menjadi mantu di sini. Kan? Ya, jadi kalau boleh saya bercerita tadi, untuk menjadi keluarga bahagia itu menjadi target pilihan kita. Yes, betul. Tetapi kita tidak bisa memilih untuk menghindar ketika ada kondisi dihadapkan apa yang menjadi pilihan kita tidak sesuai dengan apa yang kita terima. Iya. Hari ini saya akan sharing sedikit saja bahwa perjalanan hidup saya itu adalah anugerah. Saya tidak mengatakan bahwa perjalanan saya itu adalah hal karma atau apa yang membuat orang hasil perbuatan saya tidak baik. Saya terima kasih juga kepada orang tua saya karena saya merupakan anak ke-13, 12 kakak saya, 11 ya, 10, 2 meninggal, semua menikah dengan orang Tapanuli. Saya sendiri yang bukan sama Tapanuli. Jadi saya single parent bukan karena saya karma tidak. Jadi saya selalu mencoba melihat sesuatu dari angle yang lebih baik. Yeah. Maka kalau kata-kata yang saya keluarkan ke anak itu ada mencoba saya dengan kata-kata tidak. Selalu kata-kata lebih baik gitu ya. Karena saya takut kata itu menjadi doa. Dan saya membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu direspon anak dan itu menjadi doa dan menjadi realisasi. Jadi kalau topik hari ini belajar dari dan untuk anak tepat buat kehidupan saya. Hari ini saya jadi mau menangis. Gak apa-apa, silakan Bu. Ketika kita dihadapkan pada kondisi Bang Zaki untuk single parent, maka yang perlu kita lakukan adalah berdamai dengan hati. Ya, saya setuju untuk itu. Berdamai dengan hati bahwa ini adalah journey anugerah dari Allah. Yes. Terlalu melankolis, iya, karena 2 tahun saya hampir tidak merasakan jejak kaki saya di bumi. Karena berkacau balau pikiran 2 tahun. Jadi hampir setiap uduk saya habis, saya langsung mengambil uduk. Saya sholat. Entah itu sholat apa, saya bilang sholat mohon ampun. Itu terus saya lakukan. Itu memang fakta. Tetapi saya tidak pungkiri support system yang ada di kehidupan saya adalah yang mendukung saya. Kalau hari ini dipersembahkan Bank BNI bukan sebagai sponsor, tetapi support system yang mengawal saya dari sumber penghasilan saya. 27 tahun saya berkarya di Bank BNI. Sebelum menikah, saat menikah, dan saat saya di single parent dan sampai pensiun. Jadi, di BNI ya Bu ya? Iya, Bank BNI. Saya terima kasih sama Bank BNI yang luar biasa mensupport saya, yang merupakan saya dikawal oleh support system yang ada di Bank BNI. Jadi kalau kita dihadapkan pada pilihan harus menjadi single parent, maka yang paling kita pikirkan bukan kita menangis, bukan kita meratapi kemudian nasib gitu ya? Iya, bukan saya merasakan 10, tetapi harus memilih skala prioritas mana yang akan kita lakukan. Apakah kemudian karir, kemudian anak kita terlantarkan atau bagaimana? Kalau saya memilih adalah rata-rata air 10 tahun saya berkarir pada saat saya single parent. Rata-rata air artinya saya melakukan pekerjaan seoptimal mungkin, tapi fokusnya bukan karir, tapi nafkah. Dan saya selalu melakukan ini ibadah, bukan karena terlalu terlalu alim, tidak. Karena itulah memang nggak munafik. Saya malu dengan diri sendiri. Saya malu kepada orang tua dan merasakan ini waktu awal itu adalah aib menurut saya. Karena kebetulan kakak-kakak saya tidak ada yang single parent. Tapi saya merubah itu bahwa ini anugerah karena saya belajar dari anak. Yes.
Bu Samroh, saya sedikit terenyuh sebenarnya. Jadi kalau saya bisa berbicara bahwasanya menjadi orang tua tunggal itu kan gak mudah ya Bu Samroh ya. Anda 25 tahun mengatakan bahwasanya BNI merupakan support system dalam hal mencari nafkah. Semua orang mungkin tidak ingin berada dalam posisi Ibu Samroh, tapi tidak menutup kemungkinan saat ini juga mungkin banyak orang yang merasakan hal yang sama. Tidak mudahnya menjadi orang tua tunggal, harus berganti peran juga menjadi seorang kepala rumah tangga dan juga menjadi seorang ibu rumah tangga. Terganggu nggak sih psikologisnya di awal itu Bu Samroh? Sangatnya tadi saya bilang 2 tahun saya tidak jejak kaki. Oke. Artinya saya jalan, kadang saya merasa saya di dunia nyata enggak. Tapi saya switch langsung. Bahwa saya berada di dunia nyata. Jernihkan hati, terangkan pikiran. Itu selalu yang saya bilang. Hey Sam, ada anak yang menjadi anugerah yang dititipkan. Yes. Tidak semua perempuan beruntung dititipkan sebagai anak. Ya kan? Tidak semua orang beruntung memiliki anak yang menjadi partner. Jadi kesimpulan saya, ketika kita menghadapi apapun keadaan itu, bisa saja tidak hanya sebagai single parent atau ada hal yang mungkin di luar sana tidak sesuai harapan ya. Betul. Maka yang perlu menurut saya sharing adalah jernihkan hati, terangkan pikiran bahwa semua itu ada jawaban indahnya. Dan ini yang saya rasakan. Saya belajar dari anak mengenai investasi. Waktu umur 5 tahun dia memberikan saya pemikiran untuk investasi yang sekarang saya menjadi tempat tinggal. Jadi benar-benar belajar dari anak ya? Betul. Hari ini saya masih berkarya setelah 27 tahun saya berkarir di BNI dan saya dipercayakan oleh salah satu lembaga pemerintah itu karena anak. Saya belajar dari anak dan kembali ke anak. Kenapa? Karena semakin kita yakin bahwa anak itu partner, semakin aura keyakinan kita mengalir kepada anak. Okay. Jadi benar kata Bu Irma, bahwa belajar dari anak, kita harus belajar. Kapan dia jujur beneran atau jujur dalam kamuflase, kita jangan langsung kamu bohong, tidak. Saya coba hanya senyum, dia tahu ini senyum beneran gak Mi? Ya silakan terjemahkan sendiri. Baik. Nah gitu. Bu Samroh, sebenarnya kehidupan kan gak pernah berhenti sampai di situ saja ya. Kalau tadi Pak Muslim, Bu Irma mengatakan bahwasanya kita memang harus belajar dan belajar terus. Setelah selesai Bu Samroh mengambil keputusan akhirnya menjadi orang single parent, ternyata kehidupan tidak usai. Iya. Ada satu sisi yang memang harus Bu Samroh isi lagi. Betul. Bagaimana Fadil ya, anak Bu Samroh namanya Fadil. Iya. Ini harus menciptakan sosok bapak di tengah kehidupan proses membesarkan Fadil. Betul. Apa sih triknya Bu Samroh? Kembali lagi support system. Saya jujur kalau mengatakan kita sendiri yang menciptakan suatu suasana apa bahagia, apakah settle ya. Jadi kalau saya di rumah itu menciptakan, karena anak saya memang tunggal, dia perlu kebersamaan. Jadi memang support system bagaimana saya memberikan sarana fasilitas mini olahraga, saya panggil guru pelatihnya, memang kakak pelatih. Tapi jujur, di sisi lain sebetulnya saya tahu anak saya bukan untuk olahraga, bukan atlet. Tapi saya ciptakan suasana. Supaya dia tidak kesepian. Iya kesepian. Bahkan pada satu ketika saya menciptakan mobil saya itu menjadi mobil jemputan. Bukan dari penghasilan, tetapi supaya dia selalu bersama dengan ada terisi oleh teman-temannya gitu. Dan ketika di SMP banyak mata-mata saya, tukang ojek. Saya timbul ojek di sisi utara, sisi kiri, sisi kanan. Dan dia bingung nanti kalau cerita. Karena pada saat tertentu saya pada suatu ketika saya ada di Kalimantan kan. Tapi saya tahu dapat cerita seperti apa dia. Yaitu karena tukang ojek, tukang bubur, semua saya menjadi support system saya. Ibu mengajak tukang bubur, tukang ojek bekerja sama. Iya. Sampai ada ustadz yang saya tunggu. Jadi saya selalu titip apa yang mau dikatakan, tapi dengan kejadian 2 minggu yang lalu. Dia kadang berpikir, kok sama ya dengan kejadian saya 2 minggu yang lalu. Jadi materi apa yang dia sharingkan saya titip. Nanti 2 minggu yang lalu. Tanpa mereka tahu ternyata ibunya sudah menskenario itu semua, termasuk juga di sekeliling lingkungannya ya Bu Samroh ya. Baik Ibu Samroh skenario, nanti kita bakal balik lagi ya Bu Samroh ya. Banyak hal menarik dari tamu-tamu saya. Saya nanti akan coba lagi berbicara dengan pasang pemerhati anak saya, ada Pak Muslim dan juga Bu Irma. Tapi tidak luput juga nanti kita akan bicara lagi dengan Bu Samroh. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir di sini.
ini. Tentunya acara ini dipersembahkan oleh Bank BNI. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk Bank BNI. Saya juga nanti akan ajak untuk di segmen kedua nanti bisa berinteraksi. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang mungkin tertarik dengan tamu-tamu saya pagi hari ini di Women Talk ini, ingin bertanya langsung, ingin berbagi, ingin sharing, nanti boleh. Tapi setelah yang satu ini saya kembali lagi. Oke, masih di www.moveonlineradio.com. Saya masih menyapa lagi nih. Saya mau sapa dulu yang mendengarkan kita juga dari 90,4 FM Sonora Medan, 101,8 FM Smart FM Medan, 107,3 Al-Fatih Medan, 97,9 FM Sirohuda, Deli Serdang, dan juga 101,2 FM Cek Radio yang ada di Pematang Siantar. Acara Women Talk dipersembahkan oleh Bank BNI, belajar dari dan untuk anak. Memang waktunya nggak banyak Pak Muslim, Bu Irma dan Bu Samro. Ini juga merupakan sesi terakhir kita. Ya. Saya harapkan ini dalam waktu 30 menit tapi ada insight yang menarik yang bisa didapatkan oleh pendengar kita dan juga para yang hadirin di sini. Saya mohon bisa bisa diam, kita bisa lanjut dulu untuk berbicara dengan narasumber saya. Pak Muslim dan Bu Irma, yang ingin mungkin saya tanyakan dan juga sebagai akhir dari pembicaraan kita sebenarnya, apa sih yang Anda harapkan kepada anak Anda kalau Anda mengatakan tadi bahwasanya tidak pernah berhenti menjadi orang tua, terus mengingatkan, terus khawatir dan khawatir. Sebenarnya apa yang diharapkan akhir dari seorang anak yang mungkin saat ini terus menjadi perhatian dari Bu Irma dan juga Pak Muslim? Mama. Bu Irma mungkin, silakan. Saya sebenarnya malu Mas Zaki. Kalau saya sebagai ibu ya, banyak kali harapan saya. Padahal anak saya mungkin harapannya satu. Okay. Support system aja. Oke. Saya maunya dia seperti ini. Nanti kalau dia berkeluarga dapat pasangan yang begini. Kalau nanti dia sudah menikah dia tetap ingat saya. Kalau nanti dia sudah punya, dia harus bahagia. Dia nggak boleh tinggal sholatnya, nggak boleh, tidak boleh antisosial. Banyak banget harapan saya. Tapi tetap yang saya mungkin yang paling kekuatan mungkin sama saya, kita semua ingin hal yang baik. Gantungkan hidup kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Baik. Ya. Pak Muslim, saya ingin Anda menutup pembicaraan antara Pak Muslim dan juga Bu Irma selaku pemerhati anak narasumber saya pagi hari ini. Kalau Bu Irma berkata bahwasanya banyak sekali sih yang pengen diharapkan Bu Irma, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Pak Muslim harapannya apa? Apakah sama mungkin atau mungkin Pak Muslim ingin mengemasnya secara lebih simpel lagi? Saya simpel aja. Saya sering pesan sama anak, kita harus tahu kita ini punya kelemahan gitu. Jadi kenapa orang harus belajar? Setua ini karena nggak dibuka aja aib kita, sebetulnya banyak kelemahan kita. Betul. Walaupun kelihatan kita berhasil barangkali dan sebagainya. Betul. Asal kita tahu di mana sisi lemah kita bisa bertahan. Tapi kalau kita nggak tahu sisi lemah kita nggak akan mau belajar. Apalagi bertahan. Gitu. Jadi saya sering pesan anak, hati-hati nak, kita punya kelemahan. Seberhasil apapun kita punya kelemahan dan lubang itu akan terlalu banyak. Lubang kelemahan itu akan terlalu banyak. Cuma karena kita diberi tadi anugerah oleh Allah, kita sepertinya baik-baik saja. Gitu. Jadi yang paling penting itu saya kira, kita menginginkan anak kita mandiri, sementara kita pun sebetulnya walaupun kelihatan oleh orang kita mandiri, kita mampu berbagi dan sebagainya, tapi sebetulnya kita sendiri sadar sih bahwa kita punya banyak kelemahan. Itu baik. Saya yakin Anda Bu Irma dan Pak Muslim dengar kita pagi hari ini. Mungkin Anda bisa menyebut namanya. Mungkin itu merupakan touching yang berbeda saat ini. Mengucapkan terima kasih atau apa? Silakan Bu Irma. Sebentar Bu Irma. Singkatan nama anak kami itu nggak tahu terbentuk ya. Jadi AHA gitu. AHA? AHA. Karena satu namanya Ahdika Akam, satu Ira Arham. Jadi kalau digabung huruf awalnya jadi AHA. Harus gembira. Harus gembira. Silakan, apa yang ingin Ibu sampaikan? Terima kasih sudah menjadi anak yang menjadi motivasi buat saya. Yang membuat saya mungkin bisa merasa lebih hidup dan hidup. Mohon maaf kalau banyak hal mungkin yang kurang tepat bagi Dika atau Hira. Tapi yakinlah, saya berharap selalu menjadi ibu yang berusaha untuk jadi lebih baik. Saat ini, masa depan, ataupun kalau kami nanti sudah nggak ada. Demikian. Baik. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Pak Muslim. Dan justru harapan yang saya
ingin tanya ke Bu Samro. Bu Samro, kalau Bu Irma berharapnya seperti itu, saya yakin Anda lebih lagi harapannya untuk anak sematawayang Anda yang justru Anda hari-hari itu saling belajar. Kalau saya pahamin ya, karena Ibu Samro hidupnya dengan Fadil sebenarnya. Ibu Samro harus lebih memahamin Fadil, Fadil juga harusnya lebih memahamin Ibu Samro. Apa sih harapan terbesar ya? Mungkin bulan Desember nanti Bu Samro harus melepas Fadil karena dia akan membentuk keluarga barunya, dengan suasana barunya, dengan cara barunya. Silakan Bu Samro. Saya selalu menekankan ke anak saya, nak, kekuatan doa dan kekuatan kasih sayang Umi tanpa batas itu selalu mendampingimu dimanapun kamu berada. Jadi harapan Umi hanya satu, jaga amanah, jaga kepercayaan Umi, dan jaga diri, jaga imanmu. Oke. Karena mungkin kamulah yang tahu apa yang kamu lakukan. Umi tidak bisa mendampingimu 24 jam, tapi paling tidak kekuatan doa dan kekuatan sayang. Apa yang ada di Umi hari ini yang baik, lakukan yang lebih baik. Apa yang kurang itu menurut kamu tapi belum tentu kurang menurut Umi. Tetapi lihat dari sisi angle-nya. Setiap orang tidak bisa memilih keadaan, tapi lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Oke. Bu, saya boleh menyebut namanya? Boleh, silakan. Muhammad Haris Fadila. Bagaimanapun kehadiran kamu hari ini adalah anugerah. Buat Umi adalah yang tidak ternilai. Karena kehadiran kamu, Umi bisa bertahan seperti ini. Your smile is my spirit. Tepuk tangan dong. Itu yang hadirin. Oke. Saya ingin Bu Samro, sebelum kita closing, saya ingin Anda mengucapkan terima kasih juga untuk Bank BNI. Karena bagaimanapun juga BNI tidak bisa lepas dari yang namanya Ibu Samro dan juga kehidupan. Karena bukan hanya sebagai profesi, tapi juga sebagai tempat mencari nafkahnya Ibu Samro selama 25 tahun tentunya. Dan juga saya ingin mengucapkan, Anda barangkali ingin mengucapkan terima kasih juga buat Fadil mungkin. Silakan Bu Samro. Iya, kepada keluarga besar Bank BNI. Meskipun hari ini saya sudah tidak berkarya di Bank BNI, saya tetap menjaga DNA saya sebagai Bank BNI. Saya tetap menjaga kehormatan sebagai alumni Bank BNI. Terima kasih, perjalanan 27 tahun tidak akan ternilai dengan apapun. Karena tanpa BNI mungkin hari ini saya tidak seperti ini. Dan tentunya kepada Fadil, terima kasih nak. Sharingkan yang terbaik menurutmu dari apa yang diberikan kepada anak-anak yang lain yang mungkin sama kehidupannya dengan kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bisa belajar dari potret kedua narasumber saya sebenarnya, dari Ibu Irma dan juga Pak Muslim dan juga Bu Samro. Jadi kalau saya ambil insight-nya sebenarnya setiap orang tua pasti punya caranya masing-masing ya untuk mengajar atau juga mendidik anaknya. Begitu juga hal atau juga konsekuensi yang diambil Bu Samro. Kalau Ibu Samro yang saya ambil bahwasanya beliau tidak memberikan bahwasanya kesendirian Bu Samro sebagai karma, bukan seperti itu, tapi justru mengubahnya menjadi sebuah hal yang positif dan lebih positif lagi tentunya Bu Samro ya. Baik, terima kasih untuk yang mendengarkan kita. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada narasumber saya yang kedua yang tentunya lebih inspiratif lagi, yang para pendengar yang mendengarkan kita masih di beberapa stasiun radio nanti akan bisa bergabung. Jadi jangan kemana-mana karena setelah talk show yang satu ini saya akan kembali sesaat lagi. Woman Talk.